Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Berikut ini akan dilanjutkan penjelasan tentang kunci jawab kuis gelombang bunyi dan termofisika untuk jurusan Teknik Industri FTI Universitas Trisakti. Pada video yang pertama telah dijelaskan tentang penyelesaian soal kuis untuk nomor 1 dan nomor 2. Berikut ini, para pemirsa, akan dilanjutkan penjelasan jawaban dari soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kita akan awali dari soal nomor 3. Topiknya tentang jumlah panas, asas Black, dan perubahan fasa. Soalnya, es bersuhu min 5 derajat Celcius dimasukkan ke dalam kalorimeter dengan kapasitas panas 50 kalori per derajat Celcius dan telah berisi 250 gram air bersuhu 25 derajat Celcius. Yang pertama, jika setelah kesetimbangan masih tersisa 25% es yang belum melebur, hitunglah massa es yang ditambahkan ke dalam kalorimeter tersebut. Kemudian B, jika diinginkan agar seluruh es yang masih tersisa melebur semua, berapa gram lagi air bersuhu sama dengan A, artinya 25 derajat Celcius ditambahkan ke dalam kalorimeter tersebut. Diketahui LS 80 kalori per gram, C air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan CS 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kemudian pada jawaban saudara, sertakan dengan grafik perubahan fasa atau skema perubahan temperaturnya. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, diketahui massa air 250 gram, H dari kalorimeter 50 kalori per derajat, C air, kemudian LS, dan C air diketahui. Nah, ini adalah grafik dari perubahan fasa dan kalor yang diperlukan maupun yang diserap. Nah, dari grafik ini, itu es menyerap kalor, itu akan naik temperaturnya dari min 5 sampai 0. Kemudian es akan mulai melebur. Sementara dari kalorimeter dan airnya temperaturnya dari 25 derajat akan turun karena tidak semua es melebur, maka temperatur akhirnya harus sama dengan 0 derajat, kesetimbangan antara fasa padat dengan cair. Jumlah kalori yang dilepaskan oleh air dan gelas sama dengan jumlah kalori yang diserap oleh es. Saat terjadi kesetimbangan, diketahui es tersisa 25%, artinya yang melebur adalah 75%. Karena tidak semua es melebur, tadi dijelaskan, maka suhu akhirnya harus 0 derajat Celcius. Nah, yang pertama, persamaan asas Black-nya adalah sebagai berikut, yaitu dari air dan kalorimeternya, maka persamaannya M air kali C air kali delta T1, temperaturnya turun, sama dengan H, kapasitas panas kali delta T1, sama dengan yang diserap oleh S, MS kali CS kali delta T2 untuk menaikkan temperaturnya, kemudian baru mulai melebur. 75% yang melebur massa es kali Rs. Kalau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, massa air 250, C air 1, delta T1-nya 25 derajat, hanya 50, kemudian delta T1-nya sama, 25 minus 0. Massa es ini kita hitung, CS-nya setengah, delta T2-nya adalah dari min 5 menjadi 0, jadi sama dengan 5. Kemudian yang melebur 75% atau 0,75 kali MS, LS-nya 80. Dari persamaan ini, kalau kita hitung, maka massa esnya diperoleh 7.500 per 62,5 gram, ketemunya 120 gram. Nah, kemudian air ditambahkan lagi supaya esnya habis melebur semuanya. Maka kita hitung dulu, para pemirsa, sisa es yang belum melebur 25%, dari 25% kali 120 gram, yaitu 30 gram. Nah, 30 gram ini ditambahkan air pada suhu 25 derajat, maka persamaan asas Black-nya adalah MS kali LS, aksen yang tersisa, kali sama dengan massa air kali CR kali delta T1. M air aksen adalah air yang ditambahkan. Massa S aksennya 30, yang tersisa kali LS yang 80. Massa air aksen kita cari, C airnya 1 kali delta T-nya 25.
Kalau kita hitung ketemunya adalah 96 gram. Jadi kesimpulannya, untuk meleburkan semua sisa es perlu ditambahkan air sebanyak 96 gram lagi. Demikian para pemirsa untuk penyelesaian soal nomor 2. Maaf, 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Topiknya tentang perpindahan panas, yaitu konduksi pada batang silinder. Silinder logam pecah diameter 50 cm, panjang 2 meter, mempunyai suhu 120 derajat. Kemudian silinder logam ini diselimuti penyekat setebal 10 cm dan ternyata temperatur luar dari penyekat sebesar 40 derajat Celcius. Jika nilai konstanta konduktivitas sebesar 0,02 kalori per detik centimeter derajat Celcius, hitunglah yang pertama arus panas konduksi pada penyekat. Kemudian yang kedua B, jumlah kalor lewat penyekat selama 10 menit. Dan C, ini maksudnya C ya para pemirsa, jika jumlah kalor pada silinder maksudnya ini sebesar 50.000 kilokalori, berapa lama proses konduksi itu bisa mengalir di dalam penyekat. Nah, ini adalah skema gambar silinder dalam, kemudian diselimuti bagian luar. Dari soal diketahui diameternya 50 cm silindernya, berarti jari-jarinya setengahnya 25. Kemudian panjang L-nya silinder 2 meter atau 200 cm. Kemudian tebal lapisannya 10 cm, maka R1 sama dengan R2 plus ketebalannya. Jadi 35 cm. Nah, perubahan temperaturnya T2 temperatur silinder itu 120 derajat, kemudian di luarnya 40 derajat, dari selisihnya delta T 80 derajat Celcius. Nilai K diketahui. Nah, kemudian persamaan dari arus panas silinder untuk arah radial dari dalam ke arah luar, ke arah jari-jari, maka H sama dengan delta G per delta T sama dengan 2 BKL kali T2 min T1 per ln R1 per R2. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, para pemirsa, K-nya 0,02, kemudian delta T-nya L-nya 200 cm, delta T-nya 80, kemudian jari-jari R1-nya 35, R2-nya 25. Kalau kita hitung ketemunya adalah 5986,3 kalori per detik. Nah, sehingga jumlah kalori yang dikonduksikan di dalam penyekat tadi selama 10 menit sama dengan 600 detik, maka dari persamaan H sama dengan delta G per delta T, maka delta G sama dengan H kali delta T. Kalau kita hitung ketemunya sebesar 3,6 kali 10 pangkat 6 kalori atau 3,6 kilokalori. Nah, kemudian seandainya silinder tadi itu memiliki kandungan kalor sebanyak 50.000 kilokalori, berapa lama proses konduksi bisa berlangsung menggunakan persamaan delta Q sama dengan H kali delta T, maka delta T sama dengan delta Q dibagi dengan H. Delta Q kalor yang dikandung 50.000 kilokalori dibagi dengan arus panasnya sudah dihitung, yaitu 5,9863 kalor dalam satuan kilokalori per detik. Nah, kalau kita hitung itu sebesar 8352,4 detik. Karena detiknya begitu banyak, nggak bisa kebayang para pemirsa, maka dicarikan menit. 139,2 dibagi 60. Masih belum punya gambaran juga, dibagi 60 dalam satuan jam, dibagi 60 ketemunya 2,32 jam. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5, topiknya tentang perpindahan panas, yaitu untuk konveksi bebas. Dalam industri peleburan logam telah dicetak silinder pejal dengan ukuran diameter 40 cm dan panjang 80 cm. Saat diangkat dari peleburan mempunyai temperatur 450 derajat Celcius. Dan kemudian silinder pejal ini digantung di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kemudian posisi penggantungannya diatur
sehingga bagian selimut silinder pada posisi horizontal. Jadi seperti pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah yang pertama, hitung arus panas konveksi bebas yang terjadi antara silinder pejal dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian B, hitung jumlah kalor yang telah mengalir secara konveksi bebas ke lingkungan sekitarnya dalam waktu 30 menit. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, diketahui diameternya 40 cm, maka jari-jarinya setengahnya 20 cm, panjang silindernya 80 cm, kemudian mengalami konveksi selama 30 menit. Temperatur silindernya 450 derajat Celcius, lingkungannya 30 derajat Celcius, maka delta T-nya selisihnya 420 derajat Celcius. Nah, kemudian yang mengalami konveksi berarti ada tiga muka, yaitu tutup kanan, tutup kiri, kemudian selimut dari silinder. Nah, sekarang untuk luas tutup kiri dan kanan itu sama dengan luas lingkaran, sama dengan PR kuadrat. Kalau kita hitung ketemunya 1257 cm kuadrat. Nah, sehingga arus panas konveksi untuk yang posisi lingkaran vertikal kiri dan kanan, maka nilai dari H2 tutup ini sama dengan delta G per delta T sama dengan 2 kali H vertikal. Nah, H vertikal sendiri kalau kita lihat dari tabel koefisien konveksi itu sama dengan 2 kali HV kali A 1 kali T2 min T1. Nah, nilai dari HV ini dilihat dari tabel koefisien konveksi yaitu sebesar 0,424 kali 10 pangkat 4 kali delta T pangkat seperempat. Nah, kemudian A luasannya ini 1257 sudah dihitung sebelumnya. Kemudian delta T-nya 420 itu sudah kita hitung. Nah, kalau kita hitung keseluruhannya maka H dari dua tutup kiri kanan itu sebesar 202,7 kalori per detik. Nah, sekarang dari kulit silindernya atau selimutnya, yaitu A luasannya A3, yaitu sama dengan 2PR itu keliling dikalikan dengan panjangnya, yaitu sama dengan luas kulit silinder, yaitu 2Pi, R-nya 20, L-nya 80 cm. Kalau kita hitung ketemunya 3200 pi cm kuadrat. Nah, sedangkan arus konveksi untuk bagian selimut itu sama dengan delta G per delta T sama dengan H selimutnya kali A selimut kali T2 min T1. Nah, dari tabel koefisien konveksi, nilai H selimut untuk silinder itu sebesar 1,00 kali 10 pangkat 4 kali delta T per D pangkat seperempat. Delta T adalah selisih temperatur di diameternya. Nah, jadi kalau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, ini nilai H silindernya sama dengan 1,00 kali 10 pangkat 4, delta T-nya 420, per D diameternya 40, pangkat seperempat, dikalikan luasannya 3200 pi, sudah dihitung, delta T-nya 420. Nah, kalau kita hitung ketemunya 760,4 kalori per detik. Nah, sehingga H keseluruhan kita jumlahkan para pemirsa, ini dari tutup kiri kanan 202,7, kemudian dari selimutnya 760,4. Jadi jumlahnya 963,1 kalori per detik. Nah, sehingga jumlah kalori yang telah dikonveksikan selama 30 menit, jadikan detik kali 60, dikalikan nilai H totalnya 963,1 kalori per detik. Nah, kalau kita hitung, maka hasilnya adalah 1,73 kali 10 pangkat 6 kalori atau 1,73 kilokalori. Nah, demikian jawaban untuk soal nomor 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dari tugas pekerjaan yang sudah Anda upload, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi persiapan untuk UAS nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.